Bab 1155. Pergi ke reruntuhan kuno. Pada malam hari, seluruh dunia menjadi lebih gelap. Melihat ke atas, itu hitam, seperti lubang hitam besar. Warrior yang bersandar di pohon di belakangnya, dan di sampingnya ada Nadine. Nadine bersandar di pohon itu, tetapi entah kapan kepalanya bersandar di bahu warrior yang menyaksikan ujung langit. Warrior yang terdiam. Saat ini, dia memikirkan banyak orang, termasuk Sheila King di Pagoda Hongmeng, Clara Xiao dan Irene An di dunia spiritual, dan perguruan rusa putih DKK, dan putri Kaisar Winxi Zhuang yang entah berada di mana. 3 tahun. Jika tidak dapat kembali dalam 3 tahun, orang-orang ini akan mati. Dia hanya punya waktu 3 tahun. Memikirkan hal ini, warrior yang mengepalkan tangan kanannya perlahan, dia tidak bisa membuang waktu di sini, dia harus memulihkan tubuhnya sesegera mungkin, dan kemudian terobos alam. Yang terbaik adalah menemukan peta pedang galaksi itu. Lakukan yang terbaik untuk membuat dirinya lebih kuat. Setelah waktu yang lama, warrior yang menarik kembali pikirannya dan perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, terdengar napas. Chelsea Mu muncul tidak jauh dari warrior yang dan Nadine, dan di tangannya ada belati. Melihat warrior yang dan Nadine, setelah lama terdiam, Chelsea Mu berbalik dan menghilang di kegelapan malam. Saat Chelsea Mu menghilang, warrior yang tiba-tiba membuka matanya, melihat ke arah Chelsea Mu pergi untuk waktu yang lama. Warrior yang menutup matanya lagi. Keesokan hari, saat fajar, orang-orang pasukan penelan jiwa telah memulai perjalanan mereka. Yang ikut bukan orang lemah, meski tidak menggunakan energi hitam, kecepatannya sangat cepat. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 2 jam, semua orang tiba di kedalaman pegunungan di depan gunung yang menjulang tinggi yang membentang hampir 10.000 mil. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di depan gunung, dan semakin banyak pasukan dan kultivator tanpa partai datang ke sini. Ketika pasukan penelan jiwa muncul di sini, mata banyak orang di lapangan tiba-tiba menoleh, dan ada sedikit kewaspadaan di mata mereka selain ketakutan. Ternyata banyak orang di lapangan yang mengenal pasukan penelan jiwa. Warrior yang melirik lapangan, dan jantungnya tiba-tiba membeku, tidak kurang dari 10,5 kaisar di sekitar sini. Pada saat ini, Liani Ye maju 2 langkah, memberi salam kepada semua orang di lapangan, dan berkata, "Semuanya, pasukan penelan jiwa kami datang ke sini, sama seperti kalian, hanya untuk uang. Sepertinya kalian sudah mencapai kesepakatan." Berbicara sampai ini, mata Liani Ye tertuju pada seorang lelaki tua di kejauhan, dan berkata, "Anda adalah senior pasukan singa salju yang menemukan reruntuhan ini, kan?" Warrior yang melirik lelaki tua yang dimaksud Liani Ye, lelaki tua itu setengah kaisar, dan di samping lelaki tua itu, ada 2 lelaki paruh baya, juga setengah kaisar. Selain itu, di belakang ketiganya, ada lebih dari 700 orang, dan kekuatan terendah adalah pendekar suci. Bisa dibilang pasukan singa salju ini adalah pasukan terkuat di medan. Melihat adegan ini, warrior yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Meskipun benua penjara tipis akan energi spiritual, tapi masternya tidak kurang dari dunia spiritual. Alasan utamanya pasti karena tidak ada jalan surga. Di dunia spiritual, banyak master yang menerobos alam pendekar suci dan setengah kaisar setiap tahun akan mati dalam hukuman jalan surga, dan di sini tidak ada jalan surga. Dalam hal ini, tidak heran jika di benua penjara terdapat banyak pendekar suci dan setengah kaisar. Tetua Mo pasukan singa salju itu melirik Liani Ye dan berkata, "Ketua pasukan Ye cukup cepat.
Liani Ye tersenyum kecil dan berkata, "Senior Mo, pasukan penelan jiwa kami juga ingin mencoba peruntungan di reruntuhan ini, dan berharap Senior Mo memberi satu kesempatan." Tetua Mo menatap Liani Ye sebentar, lalu berkata, "Tentu saja. Terima kasih." Liani Ye memberi salam kepada Tetua Mo, dan berkata, "Senior Mo dan yang lainnya belum masuk, seperti apa masalah?" Tetua Mo sedikit mengangguk dan berkata, "Ada formasi di sini." Formasi itu masalah sepele, tetapi jika formasi itu dihancurkan secara paksa, itu dapat menyebabkan seluruh gunung runtuh. Jadi begitu. Liani Ye berkata, "Kalau begitu Senior Mo seharusnya sudah menemukan solusi, kan? Formasi master yang aku undang sedang membuka formasi di dalam, dan itu akan terbuka paling lama setengah jam," kata Tetua Mo. Liani Ye sedikit mengangguk dan membawa orang-orang dari pasukan penelan jiwa ke seberang. Awalnya ada banyak kultivator tanpa partai di sana, tetapi ketika mereka melihat orang-orang dari pasukan penelan jiwa lewat, mereka dengan sadar memberi jalan. "Terima kasih semuanya." Liani Ye memberi salam kepada para kultivator tanpa partai. Tindakan Liani Ye langsung membuat para kultivator tanpa partai yang sedikit tidak senang di hati mereka merasa jauh lebih baik. Warrior yang melirik pasukan singa salju di kejauhan, dan wajah Tetua Mo dan pasukan singa salju agak jelek. Melihat adegan ini, warrior yang merasa sedikit lucu di hatinya. Tidak ada keraguan bahwa pasukan singa salju ini menemukan reruntuhan ini dan ingin mengambilnya sendiri, tetapi bocor karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Meskipun kekuatan pasukan singa salju mereka adalah yang terkuat di medan perang, mereka tidak berani menguasainya sendiri. Kalau bertindak begitu, yang mati pertama pasti pasukan singa salju. Di dunia yang kacau ini, penemuan reruntuhan, bagi banyak pasukan dan kultivator tanpa partai, mungkin merupakan kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Kecuali memiliki kekuatan mutlak, siapapun yang berani mengambilnya sendiri akan dikepung oleh semua orang. Meski Liani Ye selalu bersikap sopan, namun warrior yang merasa wanita ini hanya memberi muka pada pasukan singa salju. Pasukan singa salju setuju atau tidak setuju, peninggalan ini pasti ada bagian untuk pasukan penelan jiwa. Warrior yang melirik Liani Ye, metode wanita ini sebanding dengan Gret dan Vero. Pada saat ini, sekelompok orang lain tiba-tiba muncul di kejauhan. Ketika mereka melihat sekelompok orang ini, warrior yang Chelsea Mu dan wanita pasukan Phoenix lainnya tercengang, karena kelompok orang ini adalah pasukan jiwa serigala yang menyergap mereka. Orang-orang pasukan jiwa serigala juga melihat Chelsea Mu dan gadis-gadis lain. Saat musuh bertemu, mereka sangat sensitif. Banyak orang dari pasukan jiwa serigala hendak menyerang, tetapi mereka dihentikan oleh ketua pasukan Freddy Yuan. Freddy Yuan itu menatap Chelsea Mu, dan akhirnya matanya tertuju pada Liani Ye, lalu tersenyum. "Aku tidak menyangka ketua pasukanmu akan bergabung dengan pasukan penelan jiwa, ketua pasukan Ye, selamat." Liani Ye melirik Freddy Yuan dan berkata, "Chelsea adalah adikku sekarang. Jika ada kesalahpahaman antara dia dan ketua pasukan Yuan di masa lalu, bagaimana kalau dilupakan saja?" Freddy Yuan melirik Chelsea Mu dan tersenyum, "Tentu saja." Liani Ye mengangguk sedikit, tidak berbicara. Freddy Yuan melirik Chelsea Mu dan Liani Ye, dan hendak pergi bersama anak buah pasukan penelan jiwa. Tiba-tiba matanya tertuju pada warrior yang ada di sampingnya. Sadar akan tatapan Freddy Yuan, kelopak mata warrior yang melonjak, pria ini tidak mau melepaskannya. Freddy Yuan menunjuk warrior yang dan berkata, "Ketua pasukan Ye,
orang ini seharusnya bukan orang dari pasukan penelan jiwa, kan? Liani Ye melirik warrior Yang, lalu menoleh ke Chelsea Mu dengan tatapan bertanya. Chelsea Mu melirik warrior Yang, lalu menggelengkan kepalanya. Wajah warrior yang masam, wanita ini tidak berniat menyelamatkan orang. Nadine di sebelah warrior yang melihat Chelsea Mu menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara, namun dihentikan oleh Chelsea Mu. Melihat Chelsea Mu menggelengkan kepalanya, Freddy Yuan tersenyum kecil dan berkata, "Ketua pasukan Ye, ada dendam antara aku dan dia. Bisakah kamu memberiku sedikit muka dan menyerahkannya kepadaku? Jika ketua pasukan Ye melepaskannya, anggap aku berutang budi kepada pasukan penelan jiwa. Bantuan kepada Master Setengah Kaisar." Liani Ye hampir tidak memikirkannya, dan hendak berbicara ketika suara keras tiba-tiba datang dari perut gunung di kejauhan, dan kemudian seluruh pegunungan dan bumi sedikit bergetar. Formasinya sudah terbuka. Terjadi kegaduhan di lapangan, namun tidak ada yang berani menyerbu, melainkan semua memandang pasukan singa salju. Tetua Mo mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya dan berjalan lebih dulu bersama orang-orang dari pasukan singa salju. Pergi. Liani Ye tidak peduli dengan warrior Yang dan pasukan jiwa serigala, dia membawa pasukan penelan jiwa mengikuti pasukan singa salju. Freddy Yuan juga dengan cepat mengikuti dengan pasukan jiwa serigala. Setelah kelompok pasukan dengan kekuatan yang kuat di tempat masuk, sisa dari kelompok pasukan kecil dan kultivator tanpa partai mengerumuni dan menyerbu ke arah lereng gunung. Setelah memasuki lereng gunung, itu adalah pemandangan lain. Seluruh gunung tampak berlubang, dan puncak gunungnya sekilas tidak terlihat. Di depan semua orang, ada beberapa tembok yang rusak, istana yang runtuh, pilar batu yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya hampir 10.000 kaki, dan berbagai jenis ukiran batu monster siluman. Meskipun semua adalah reruntuhan, tetapi dari skala, dapat dilihat bahwa kekuatan yang dulu ada di sini jelas bukan kekuatan kecil. Ayo. Pada saat ini, suara Tetua Mo terdengar di kejauhan, dan segera, pasukan singa salju bergegas ke depan. Liani Ye merenung sedikit, lalu berkata, "Ayo." Dengan itu, dia memimpin kerumunan ke kanan. Jika tidak ingin pertumpahan darah, maka hanya bisa pergi secara terpisah, dan semua orang bergantung pada keberuntungan. Tentu saja, seringkali, terutama di reruntuhan seperti itu, mungkin ada perkelahian kapan saja. Setelah pasukan singa salju dan pasukan penelan jiwa keduanya pergi, sisa kelompok pasukan dan kultivator tanpa partai juga buru-buru menyapu ke berbagai tempat. Nadine mengikuti Chelsea Mu dari dekat, dan tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat ke belakangnya. Awalnya warrior yang ada di belakangnya, tapi sekarang, warrior yang sudah tidak ada lagi. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan warrior yang. Nadine tertegun beberapa saat, lalu berkata pelan, "Bagus juga, kabur juga bagus." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan mengikuti Chelsea Mu dan yang lainnya. Warrior yang tidak mengikuti orang-orang pasukan penelan jiwa, tetapi sampai ke sudut tanpa siapapun. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, warrior yang menepuk dadanya dan berkata, "Shiro, keluarlah." Ada keheningan sesaat, dan segera, kepala putih muncul dari dadanya. Shiro merangkak di sepanjang dada warrior yang ke bawah leher warrior yang, kedua cakar kecilnya memeluk leher warrior yang, kepalanya mengusap dagu warrior yang. Matanya kabur, setengah tertutup, seolah-olah dia kurang tidur. Warrior yang mengangkat Shiro, menepuk pelan wajah kecil Shiro, dan berkata, "Jangan tidur. Bawa aku mencari hartanya."
Shiro menggosok matanya dengan kedua cakar kecilnya. Ketika dia melihat warrior yang, dia tiba-tiba menunjukkan senyum. Tiba-tiba, dia melihat sekeliling dan mengisap hidungnya. Kemudian, wajahnya yang tersenyum berubah menjadi wajah menangis. Kemudian menatap warrior yang dengan sedih, dan kemudian cakar kecil itu terus melambai. Warrior yang tersenyum kecut, dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Shiro. Dia tidak suka di sini karena tidak ada energi spiritual di sini. Warrior yang mengusap kepala Shiro dan berkata, "Oke, kita akan pergi dari sini di masa depan." Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu, lalu mengeluarkan batu kecubung dan berkata, "Bisakah kamu membagi ini menjadi 2?" Shiro mengerjap, dan dia mengulurkan cakar kecilnya untuk mengambil batu kecubung. Di bawah tatapan penuh harap warrior yang, 2 cakar kecil Shiro meraih kedua ujung batu kecubung. Klik. Batu kecubung itu menjadi 2 bagian. Kedua cakar kecil Shiro memegang setengah dari batu kecubung dan menyerahkannya kepada warrior yang seolah-olah meminta komisi. Warrior yang bersambung.